Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kebebasan adalah pemberian terbesar dari Tuhan untuk kita. Kebebasan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan sesuai kehendak hati kita. Dengan memberikan kebebasan, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita bebas memilih jalan mana yang akan kita tempuh dalam kehidupan yang singkat ini. Kita bebas menentukan masa depan seperti apa yang kita dambakan, manusia seperti apa yang kita cita-citakan. Bahkan kita bebas untuk memilih apakah kita mau berjalan bersama Tuhan atau berjalan sendiri. Siapa yang suka hidup dalam perbudakan? Siapa yang tahan disuruh-suruh, diperintah secara paksa, dikurung dan dirantai seperti binatang? Bahkan binatang pun memiliki naluri dan perasaan di mana mereka menikmati kebebasan. Hidup dalam kandang dan kurungan sangatlah berbeda dengan hidup dalam habitat di mana mereka bebas mencari makanan yang mereka sukai, berjalan, berlari, berenang, atau terbang sesuai dengan kehendak hati mereka, atau membuat sarang, kawin, dan berkembang biak di alam bebas sesuai dengan pilihan mereka. Apa artinya hidup sebagai seekor elang jika dikurung dan tidak bisa terbang mengangkasa? Apa artinya seekor macan jika tidak bisa berlari bebas untuk mengejar mangsanya? Apa artinya seekor lumba-lumba jika tidak bisa mengarungi samudra dengan loncatan-loncatan yang indah bersama kawan-kawannya? Apa artinya seekor kera atau gorila jika tidak bisa hidup bergelayutan di pepohonan yang rindang? Apa artinya manusia jika tidak bebas hidup berkarya, menggunakan kemampuan dan akal budinya, mencintai sesuai dengan hasrat hatinya? Tetapi kita sering menyalahgunakan kebebasan kita. Tuhan memberikan limit kebebasan agar kita tidak saling merugikan satu sama lain. Iblis berusaha menipu kita dengan iming-iming kebebasan yang mutlak, kebebasan tanpa batasan. Saat kita bebas tanpa batas, kita memaksakan diri sendiri untuk mendapatkan kebebasan. Kita menjadi haus kebebasan dan tidak pernah mau puas. Mencari kebebasan tanpa batasan merampas kebebasan sejati yang Tuhan berikan. Saat kita memilih bebas tanpa batas yang ditawarkan sang iblis, kita menolak kebebasan sejati dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kita menjadi budak dari kebebasan kita. Kita menjadi budaknya iblis. Maria Magdalena yang dikuasai 7 iblis sepertinya bebas hidup sesuai dengan hasrat hatinya yang tidak lagi terkendali. Hasrat hati yang penuh dengan nafsu birahi, kemarahan, iri hati, kecemburuan, kemalasan, ketamakan, kerakusan,
memang bisa membuat dia bertindak sesuai dengan keegoisan dirinya. Dia punya kebebasan mutlak di dunia. Tetapi di balik kebebasan mutlaknya, yang tersisa adalah kebinasaan. Maria Magdalena dirantai oleh kebebasan yang membinasakan, bukan kebebasan yang memberikan kehidupan. Tuhan Yesus datang dan membebaskan Maria Magdalena. Yesus, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan, membebaskan belenggu ketujuh iblis yang mau menghancurkan hidup Maria Magdalena. Tuhan Yesus mengusir ketujuh roh jahat itu dari jiwa Maria Magdalena agar Roh Kudus bisa hidup dalam dirinya. Maria adalah salah satu wanita yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus seperti yang kita dengar hari ini. Wanita-wanita itu mulai melayani setelah mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan agar bisa melayani. Mereka disembuhkan dari roh jahat yang datang dengan kebebasan yang semu, kebebasan yang egois, kebebasan yang mementingkan diri sendiri. Mereka disembuhkan agar bisa menggunakan kebebasan sejati yang Tuhan berikan untuk bisa berkarya bagi sesama. Dalam sebuah pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ada banyak kebutuhan, baik untuk makan, perjalanan, dan lain sebagainya. Wanita-wanita itu bahkan menggunakan kekayaan mereka untuk membiayai pelayanan Tuhan Yesus. Dinamika ini sungguh saya alami dalam hidup pelayanan. Banyak wanita-wanita yang menyumbangkan kekayaan mereka agar misi pelayanan kami bisa berjalan. Tetapi wanita-wanita ini, tanpa wanita-wanita ini, pelayanan tidak bisa berlanjut. Mereka menggunakan uang mereka untuk melancarkan pelayanan Tuhan Yesus. Sama seperti kebebasan, uang dan kekayaan adalah berkat. Sama seperti kebebasan, jika kita memeluk uang terlalu erat dan tidak menggunakannya untuk kerajaan Allah, kita akan menjadi budaknya. Uang bukanlah iblis, cinta akan uang adalah iblis. Kebebasan dan hukum Allah bukanlah iblis, tetapi cinta akan kebebasan tanpa batas adalah iblis. Kebebasan seperti apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Maukah Anda dibebaskan agar bisa melayani? Maukah Anda dibebaskan dari perbudakan iblis, dari perbudakan dosa? Apa yang akan Anda gunakan dengan kebebasan yang Tuhan berikan pada Anda? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan-Mu kepada kami untuk menggunakan kebebasan ini sesuai dengan kehendak hati kami. Walaupun kami kadang menyalahgunakan kebebasan ini, menjadikan diri kami budak dari kebebasan mutlak yang ditawarkan iblis, Engkau datang dan membebaskan kami, memperjuangkan kebebasan kami, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kami bisa bebas kembali untuk menikmati hidup kekal yang penuh kebebasan bersama-Mu. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menggunakan kebebasan ini, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kami. Ajarlah kami untuk bebas melayani-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami bebas mencintai Yesus dan sesama kami. Amin.